Ini adalah salah satu episode kelam dalam sejarah Perang Salib pertama. Pada tahun 1095, saat Paus Urbanus II menyerukan Perang Salib pertama dalam sidang konsili Clermont untuk merebut kembali Yerusalem dari kendali Muslim. Ajakan ini memicu gelombang besar tentara salib dari seluruh Eropa yang berangkat menuju Tanah Suci. Tentara salib yang terdiri dari berbagai kelompok termasuk petani, rakyat jelata yang tak berpendidikan, para ksatria dan para bangsawan, mereka mulai bergerak dari Eropa Barat menuju Tanah Suci. Selama perjalanan, pasukan salib ini melewati banyak kota, namun perjalanan mereka terhenti seketika di wilayah Rhineland atau sekarang Jerman dan Prancis. Di sini mereka melakukan serangkaian serangan brutal terhadap komunitas Yahudi di Eropa, atau yang dikenal sebagai pembantaian Rhineland, yang terjadi pada tahun 1096. Motif pembantaian brutal yang dilakukan oleh tentara salib terhadap komunitas Yahudi ini sangat kompleks, dan termasuk fanatisme religius, kebencian antisemit yang sudah mengakar, serta ditambahnya motif ekonomi karena para tentara salib ini seringkali menjarah harta benda milik korban kaum Yahudi di Eropa. Walaupun saat itu komunitas Yahudi setempat meminta perlindungan dari uskup. Namun, massa tentara salib tetap menyerbu, dan mereka menjarah dan membantai, sehingga sejumlah besar dari kaum Yahudi yang sempat bersembunyi masih ditemukan dan dibunuh oleh tentara salib. Dan banyak juga orang Yahudi yang melarikan diri ke pedesaan atau mencari perlindungan. Namun pelarian mereka hanyalah sia-sia, mereka masih bisa ditemukan dan dihabisi secara brutal oleh tentara salib. Sehingga korban pembantaian yang dilakukan oleh tentara salib ini terhadap komunitas Yahudi saat itu mencapai 1.500 orang. Pembantaian ini menyebabkan trauma dan luka mendalam bagi banyak orang Yahudi di Eropa saat itu, dan memberikan pelajaran penting tentang bahaya intoleransi dan ekstremisme. Kekejaman ini memperburuk situasi hubungan antara umat Kristen dan Yahudi di Eropa selama berabad-abad, sehingga peristiwa ini menjadi gelombang-gelombang antisemitisme dan kekerasan terhadap Yahudi di Eropa pada masa-masa berikutnya, termasuk selama Perang Salib berikutnya dan juga terjadi dalam Perang Dunia Kedua. Reaksi kontemporer dari beberapa pemimpin Kristen, termasuk Paus Urbanus II dan beberapa uskup setempat, mengutuk kekejaman tersebut. Namun, kecaman ini seringkali tidak diikuti dengan tindakan tegas untuk menghentikan pembantaian atau memberikan perlindungan yang memadai kepada komunitas Yahudi di Eropa saat itu. Pembantaian terhadap kaum komunitas Yahudi pada tahun 1096 oleh tentara salib ini merupakan salah satu bab paling gelap dalam sejarah Perang Salib. Sangat jauh dari misi suci utama mereka sebenarnya, yaitu menuju ke Tanah Suci Yerusalem yang hendak mereka rebut kembali dari kendali kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bagaimana fanatisme religius dan kebencian yang terorganisir dapat menimbulkan kekerasan yang mengerikan. Peristiwa ini benar-benar meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Yahudi di Eropa dan memberikan pelajaran penting tentang bahaya intoleransi dan ekstremisme. Itulah hingga saat ini dendam yang melekat kepada anak cucu kaum Yahudi sampai ke zaman modern sekarang ini terhadap Kristen, terkhususnya di Israel sekarang, atau yang mereka anggap tanah mereka, di mana mereka menemukan orang Kristen. Pasti mereka akan melakukan hal yang tak terduga, bahkan meludahinya. Walaupun sebagian mereka umat Kristen dengan bangganya tetap mendukung upaya Yahudi dalam melakukan penindasan terhadap umat Islam Palestina saat ini.